Ya, smart listener mahasiswa dengan merupakan generasi dengan segudang prestasi. Nah, oleh karena itu pendidikan di universitas harusnya bisa mendorong mereka, kemudian bisa juga mengembangkan potensi dari para mahasiswa ini. Bagaimana untuk potensi ini bisa dijadikan sebagai tenaga untuk pembangunan bangsa ke depannya. Nah, sayangnya smart listener untuk pendidikan membangun karakter mahasiswa ini itu masih dianggap lemah ya, karena buktinya masih banyak kita melihat banyak mahasiswa ataupun lulusan dari universitas ini masih manja dan juga tidak siap berjuang. Nah, seperti apa strategi ataupun hal yang ditempuh ya oleh Universitas Terbuka Makassar untuk bagaimana menciptakan ataupun membangun karakter tangguh ini. Dan untuk pagi ini kita sudah bersama dengan tamu spesial kita untuk pagi ini. Langsung saja kita sapa. Di sini kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Abdul Rahman Rahim SEMM. Beliau merupakan direktur dari Universitas Terbuka Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu Ija. Ya, gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, sehat ya. Mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut. Ya, ini tentu semangat ya untuk hari ini karena kita memberikan informasi dan juga menambah insight ya untuk bagaimana membangun karakter tangguh ya di kalangan mahasiswa, terutama untuk semangat belajar ya. Ya, baik Prof, untuk hari ini kita membahas nih mengenai membangun karakter tangguh dan semangat belajar mahasiswa Universitas Terbuka ya. Nah, Prof, untuk seperti yang diinformasikan tadi bahwa untuk membangun karakter tangguh ya, ini Profesor sendiri ini melihatnya seperti apa nih pentingnya untuk membangun karakter tangguh untuk para mahasiswa. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mbak Aja. Saya tentu lebih awal menyapa juga para listener dari Smart FM. Terima kasih Smart FM sudah mengundang kami hadir di perbincangan pagi ini. Terima kasih para pendengar Smart FM yang masih ikut bersama kami dengan Universitas Terbuka Makassar. Bisa lebih dekat dengan mic-nya, Prof. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan Ibu Ija, saya tentu memulai dengan apa sebenarnya Universitas Terbuka itu. Ya, betul, Prof. Ya. Jadi Universitas Terbuka ini didirikan di tahun 1984 ya, atau 39 tahun yang lalu melalui keputusan Presiden Republik Indonesia saat itu, Pak Harto. Pak Harto melihat ya bahwa di 1984 itu booming lulusan SMU itu sangat tinggi. Nah, sehingga kalau itu dibiarkan tanpa solusi, maka ini akan menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang usia muda yang terpaksa tidak lanjut ke perguruan tinggi karena keterbatasan pendidikan tinggi saat itu. Itu perguruan tinggi negeri hanya ada 44 ya di seluruh Indonesia. Nah, kalau 44 perguruan tinggi negeri ini diharapkan untuk menampung lulusan SMU saat itu akan tidak bisa. Karena lonjakannya cukup besar. Mungkin sampai 10 kali lipat atau lebih dari daya tampung perguruan tinggi. Nah, kita tahu juga perguruan tinggi saat itu kan harus dengan sarana prasarana, sumber daya manusia, dosen, dan lokasi dari perguruan tinggi itu dipastikan tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, sementara undang-undang menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan di seluruh jenjang. Nah, sehingga ditemukanlah solusi bagaimana mendirikan sebuah perguruan tinggi negeri dan memberi kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada dan kapanpun bisa belajar, sehingga tidak membutuhkan tempat untuk belajar, kampus misalnya,
tidak membutuhkan banyak dosen untuk melayani mereka. Yeah. Nah, dan tetap mereka bisa memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia. Nah, lahirlah Universitas Terbuka ini melalui keputusan Presiden Republik Indonesia, dan UT ini adalah perguruan tinggi negeri. Oh ya. Nah, dan memang diciptakan untuk itu, ya. Sehingga dikatakan Universitas Terbuka itu adalah universitas terbuka dan jarak jauh. Terbuka artinya terbuka untuk semua warga negara Indonesia. Yeah. Kemudian mereka tidak dibatasi oleh usia untuk studi. Kemudian usia ijazahnya tidak membatasi dia. Dan kemudian mereka berada dimanapun dan kapanpun bisa kuliah di Universitas Terbuka ini. Hal lain yang menarik lagi adalah dengan biaya yang sangat terjangkau bagi mahasiswa, karena yang diperuntukkan ini untuk semua kalangan, ya. Menengah, tengah sampai atas. Dan kemudian yang menarik juga tidak memandang mereka bekerja ataupun tidak bekerja. Artinya tidak bekerja, oke, Anda sudah bekerja pun juga oke, sehingga bisa mengenyam pendidikan tinggi. Nah, itu yang pertama mungkin ya sebagai pembuka kita. Nah, kaitannya dengan bagaimana menciptakan mahasiswa yang tangguh, ya. Ya, tentu tangguh di sini konotasinya mampu mandiri, ya. Mandiri di dalam belajar. Nah, untuk menjadi seorang yang tangguh dan mandiri dalam belajar itu memang dibutuhkan komitmen yang kuat dari pribadi mahasiswa itu sendiri. Apa yang perlu mereka tanamkan pada dirinya, bahwa kalau saya kuliah tentu akan menambah ilmu pengetahuan saya, keterampilan saya, grade saya, derajat kependidikan saya, dan mungkin juga status sosial saya di tengah masyarakat. Nah, belum lagi kita bawa ke agama. Agama itu menjadi sebuah kewajiban dalam menuntut ilmu, baik dalam hadis Nabi maupun dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kan dikatakan yarfa'ul ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dalam hadis juga itu dikatakan utlubul ilmi walau bisin. Dan ada juga dikatakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Kapanpun dan dimanapun itu ilmu harus tuntut. Nah, kalau itu dimiliki, ya, oleh pribadi-pribadi mahasiswa ini, inilah yang membuat mereka akan tangguh dan lebih mandiri di dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka. Jadi ada semangat dari dalam diri, ya, motivasi dalam diri bahwa apa yang saya lakukan ini perintah agama. Dan itu adalah ibadah, sehingga mereka akan bersungguh-sungguh, karena tidak semata dunia saja, tapi akhiratnya juga ada di sini. Nah, itu yang ditanamkan, dasar-dasar itu ditanamkan ke mahasiswa kita, agar mereka itu dengan segala tantangannya, ya, di dalam belajar di Universitas Terbuka, itu semua akan menjadi ringan nantinya, tidak menjadi berat. Jadi itu ya Prof ya. Jadi memang untuk langkah yang pertama memang bagaimana untuk bisa menanamkan kesadaran ya dalam diri sendiri, bahwa memang untuk membangun karakter, kemudian untuk semangat belajar itu penting ya untuk dilakukan. Nah, kalau kita melihat ya, itu tadi ya, jadi sudah memberikan semangat ya dalam diri sendiri oleh kepada para mahasiswa. Tapi kalau semuanya untuk langkah konkret sendiri yang dilakukan Universitas Terbuka ini kepada mahasiswanya seperti apa nih, Prof? Ya, tentu tidak sekedar dalam ucapan ya dan motivasi. UT juga
memfasilitasi ya berbagai kemudahan-kemudahan bagi mahasiswa agar dapat mengakses lebih mudah akan pembelajaran yang ada di universitas terbuka. Tentu melalui sarana prasarana yang disediakan. Kita tahu universitas terbuka ini dengan pemanfaatan teknologi informasi, kuliahnya itu online, sehingga dengan pemanfaatan itu akan memudahkan mahasiswa untuk bisa belajar ya, untuk memenuhi harapannya tadi yang di awal. Sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah ibadah, ditunjang dengan fasilitas yang lebih gampang, lebih mudah. Coba lebih mudah, lebih gampangnya, mereka di mana saja bisa belajar ya. Kemudian kapanpun mereka bisa belajar. Nah, sehingga saya kira tidak ada halangan bagi mereka untuk tidak belajar, karena 24 jam ini mahasiswa bisa gunakan untuk belajar. Karena semua bahan ajar ya, atau biasa disebut modul pembelajaran dalam bentuk aplikasi dan ada di genggamanmu. Artinya di HP Anda itu sudah ada semua di situ. Mau menggunakan laptop atau menggunakan HP, di satu barang itu semua materi kuliah sudah ada di situ, maupun materi-materi tambahan. Ruang baca virtualnya ada, e-library-nya ada, kemudian e-learning-nya ada, dan ditunjang lagi radio TV, radio UT, TV UT. Nah, semua itu akan mendukung dan memudahkan mahasiswa untuk belajar. 24 jam ini. Jadi kalau misalnya waktunya itu karena kesibukannya, karena bekerja atau apapun dia lakukan, ayo cari waktu di antara kesibukan itu untuk belajar. Karena HP ini bisa dibuka 24 jam ya. Nah, sepanjang jaringan internetnya di situ ada. Nah, ini. Tapi selain itu juga mereka dibekali dengan buku ajar ya. Dibekali modul. Jadi bukan semuanya online. Mereka juga dikirimkan buku-buku bentuk fisik gitu ya. Fisik. Jadi selain dia mau belajar secara online, dia juga bisa membaca fisik. Bukunya dikirimkan ke mereka. Nah, sehingga ya saya kira selain memang kalau sudah motivasinya tinggi, ditunjang fasilitas yang memadai, nah ini akan lebih membantu mahasiswa untuk bisa belajar dengan baik dan memiliki karakter yang tangguh dalam pembelajaran. Ya, jadi memang dari kampus ini itu sudah memfasilitasi ya, Prof ya, baik berbentuk modul ya, kemudian ada juga e-book ya, Prof ya. Tapi kalau kita melihat, Prof, ini kan untuk pembelajarannya secara daring gitu kan. Selama ini itu tantangan terbesarnya apa sih, Prof? Kalau memang untuk pembelajaran dari mahasiswa universitas terbuka ini itu sejak dari dulu ya, itu secara daring, Prof. Apa kira-kira menjadi tantangan, Prof? Ya. Jadi begini, proses pembelajaran di UT itu kan berlangsung sejak 39 tahun yang lalu ya. Dan kemudian tentu juga metode maupun teknologi pembelajarannya itu juga berkembang mengiringi zaman, waktu, dan teknologi ya. Nah, sehingga pembelajaran UT itu tidak seperti yang kita lakukan hari ini sejak berdirinya. Jadi mengalami perkembangan secara terus-menerus. Akhirnya kita temukanlah seperti pembelajaran sekarang, dan saya kira inilah yang paling tinggi ya dalam ini akan berkembang terus. Jadi masa-masa akan datang ini akan lebih berkembang lagi. Nah, jadi tadi berkaitan dengan pertanyaannya tadi apa tadi, Bu? Tantangan ke depannya. Kalau kita lihat secara daring kan ya, ini sudah sejak dulu ya dilakukan. Jadi untuk tantangan ke depannya apa nih, Prof? Oh, yang ke depannya saya kira harus mengiringi perkembangan teknologi. Kemudian kita juga harus melihat kultur masyarakat kita yang dipengaruhi oleh aktivitas ya, kehidupan sehari-hari yang terus mengalami perkembangan, kesibukan. Ya, bagaimana UT sebagai penyedia jasa pendidikan itu mampu mengikuti perkembangan itu. Dan saya yakin UT bisa, karena UT selalu
selangkah lebih maju dari kondisi yang ada. Selalu menemukan hal yang baru. Jadi sebelum terjadi, UT sudah antisipasi. Nah, seperti pembelajaran sekarang ini kan orang kenal pembelajaran online ini kan setelah COVID. Ternyata Universitas Terbuka UT ini itu jauh sebelum sudah lama ya? COVID itu sudah melakukan pembelajaran ini secara daring ya, Prof. Daring dan itu pun teknologinya jauh lebih maju dari apa yang dilakukan perguruan tinggi konvensional sekarang. Yang sekarang ini kan hanya Zoom, memindahkan kelas ke ruang lain. Dia hanya menggunakan katakanlah misalnya video-video pendek, kemudian dan yang lain tayangan-tayangannya. Tapi kalau UT itu sudah jauh sebelumnya tersedia semua. Bahkan materi-materi pembelajarannya itu disusun oleh dosen-dosen yang profesional dan tidak hanya berasal dari UT sendiri, tapi dosen-dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sudah maju seperti UI, UGM, ITB, UNJ ya, Universitas Airlangga, itu sudah dosen-dosennya itu terlibat di dalam penyusunan modul-modul pembelajaran di UT. Selain dosen UT sendiri ya. Jadi memang ya untuk tantangan kedepannya dari Universitas Terbuka ini masih terus melakukan inovasi gitu ya, Prof. Itu hal yang harus dilakukan ya. Oke. Nah, tadi kita kembali lagi ya untuk membangun karakter ya tangguh dari mahasiswa Universitas Terbuka ini. Nah, kalau dilihat ya untuk membangun karakter tangguh ini, tadi seperti diinformasikan bahwa untuk dari segi infrastruktur itu kan sudah memang disiapkan ya dari kampus. Kemudian kalau Prof sendiri melihat peran lingkungan itu mempunyai peran tidak kepada mahasiswa ini untuk bisa mempunyai karakter tangguh ini, Prof? Ya, saya kira lingkungan akan selalu berpengaruh untuk melahirkan sebuah karakter ya. Tidak saja saya kira mahasiswa Universitas Terbuka, tapi seluruh mahasiswa itu sangat bisa terbentuk oleh lingkungannya. Nah, sekarang dengan era yang disebut dengan milenial sekarang, ini kan kehidupan ini tidak bisa terpisah lagi dari yang namanya handphone, laptop. Ya, kadang-kadang kita berhadapan, tapi yang dibuka itu handphonenya ya. Nah, sehingga jauh sebelum itu UT sudah siapkan semua kan. Pembelajarannya disiapkan melalui handphone, melalui laptop. Dan kemudian anak-anak kita kan sudah familiar juga dengan itu. Nah, sehingga kalau mereka mau belajar ala UT, bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Karena memang sehari-harinya sudah seperti itu. Cuma anak-anak sekarang mau makan saja kalau tidak ada handphone di depannya tidak mau makan kan anak. Jadi sudah menjadi kultur budaya sehingga kalau sistem pembelajaran UT masuk di situ jadi bukan sesuatu yang baru, malah justru ini mampu meningkatkan kapasitas kemampuan pembelajaran anak kita melalui handphone maupun laptop yang mereka miliki. Dan saya kira itulah tadi lingkungan ini sangat berpengaruh. Membentuk karakter daripada mahasiswa itu. Oke, jadi itu ya Prof. Jadi untuk sarana ya infrastrukturnya ini sudah disiapkan. Kemudian tadi pengaruh lingkungan ini juga sangat ini berpengaruh ya terhadap pembentukan karakter ya dari mahasiswa untuk bisa bagaimana membangun karakter tangguh ya. Baik, kita akan lanjut lagi sebentar ya, kita break dulu untuk sesaat. Dan smart listener, untuk Anda nih ya yang mau gabung ya, kemudian mau nanya-nanya untuk sistem pembelajaran di UT itu seperti apa sih ya, mungkin Anda terlewatkan ya tadi ya untuk penjelasan dari Prof tadi. Dan silakan ya kalau semamanya Anda mau tanya kembali di line WhatsApp ya di 0811 46 10 11 dan juga di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, talk show dengan tema membangun karakter tangguh dan semangat belajar mahasiswa Universitas Terbuka Makassar. Ya, kita masih bersama dengan Prof. Dr. Abdul Rahman Rahim SEMM. Dan kita masih
lanjut lagi nih Prof. Tadi seperti diinformasikan, jadi memang untuk konsep ataupun proses pembelajaran di universitas terbuka ini memang secara daring ya. Nah, untuk membentuk kemandirian ya untuk proses belajar di universitas terbuka ini itu seperti apa, Prof? Ya. Jadi sebelum itu saya mau sampaikan juga bahwa sistem pembelajaran kita di universitas terbuka ini yang orang kenal itu online seluruhnya. Online ya, benar-benar. Itu saya dengarnya jauh-jauh itu hari utama. gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa. Jadi ada online full ya, full online di mana betul-betul mahasiswa itu belajar dengan handphonenya sendiri ya. Itu namanya online secara full. Ada juga namanya belajar online secara tutorial webinar. Di mana tutorial webinar itu dosen hadir di situ. Meskipun juga online. Jadi dosen bisa langsung berdiskusi dengan mahasiswanya dan terjadi tanya jawab di antara mereka. Dan kemudian ada juga pilihan untuk tatap muka langsung, di mana mahasiswa dan dosen itu hadir di satu tempat. Tapi ini harus inisiatif mahasiswanya. Ketika mencukupi satu kelas ya 20 orang dan kemudian mata kuliah yang sama. Dan tempatnya boleh memilih. Oh gitu ya. Misalnya dia di Parepare, cukup 20 orang satu mata kuliah, dia bisa sampaikan ke UT bahwa kami mau kuliah misalnya dalam 12 sesi ini saya mau 2 kali lah mau ketemu langsung dosennya dalam satu ruangan waktu bersamaan. Itu bisa diajukan oleh mahasiswa tentu dengan syarat-syarat tertentu ya. Nah, sehingga tadi motivasi mereka untuk belajar itu dan kemudian semangat belajarnya, semangat tangguhnya itu bisa ditemukan di berbagai cara dalam pembelajaran. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan yang terakhir itu tadi yang ya, untuk bagaimana mahasiswa ini untuk bisa belajar secara mandiri Prof. Karena kita tahu ya, kalau semamanya kalau kita lihat ya, kalau semamanya pada saat di pembelajaran ya, itu kan pada saat tatap muka itu kan kita tidak tahu ya seberapa besar mahasiswa itu bisa menyerap pembelajaran yang diberikan ya, apalagi ini secara online. Nah, ini gimana nih, Prof? Apakah cukup efektif ini pembelajaran yang dilakukan secara online ini? Begini, jadi memang ini perbedaan antara perguruan tinggi konvensional ya, belajar konvensional dengan belajar online. Nah, kalau belajar online ini itu kan materinya tersedia di aplikasi yang sudah disiapkan dan mahasiswa bisa mengakses 24 jam atau 7 kali 24 jam itu tidak hilang itu. Nah, kalau di konvensional kan belajar kita itu ketika ada dosen di waktu yang telah ditentukan, ya kan? Dan tanya jawabnya bisa di saat itu saja. Selesai itu kan bubar. Nah, dengan online ini bisa dia buka berulang-ulang kali. Nah, tadi Ibu tanyakan bagaimana kalau misalnya dia ada mungkin lupa atau belum jelas. Kalau di konvensional itu kan nanti ketika ada dosen baru bisa. Tapi kalau secara online bisa dibuka lagi pembelajarannya. Tapi untuk ilmu yang diserap ke mahasiswanya itu bisa tidak? Itu bisa. Iya, pastinya bisa karena ketika dia belum menyerap baik, dia bisa buka kembali, mengulang kembali pembelajaran itu kan, berulang-ulang kali, dan tidak ada yang bisa melarang untuk mengulangnya karena dia sendiri yang pegang password untuk membuka itu. Akunnya dia sudah miliki. Jadi ya katakanlah misalnya pengertian ilmu-ilmu dasar ya, teori-teori ya, karena teori ekonomi menurut pendapat tokoh ini siapa. Kalau konvensional kan dosen cuma ngomong sekali. Setelah itu tidak lagi kan. Tapi kalau secara online dia bisa buka kembali. Tadi bisa dipelajari lagi gitu ya. Dia buka lagi, dia buka sampai dia bisa paham betul. Dan nantinya tuh kan ada tes juga ya, Prof ya.
Data? Untuk ada tes juga yang dilakukan ya untuk bagaimana bisa mengetahui seberapa besar ilmu yang sudah diserap oleh mahasiswa. Oh ya, pasti karena kita juga ada ujian. Hmm. Namanya ujian akhir semester sama di perguruan tinggi lain. Oke. Nah, tapi ujian akhir semesternya juga online. Online ya, semuanya secara Online online. dan namun bedanya kalau belajar online di mana saja, kapan saja, tapi kalau ujian tetap harus ada tatap muka. ditentukan tempatnya ya. Kemudian diawasi Oh, gitu. di waktu yang bersamaan. Jadi itu. Oke. Nah, itu kan kita juga harus jamin kualitas luaran kita. Oke. Jadi itu ya. Itu banyak yang bertanya juga katanya. Ini diakui nggak sih katanya Prof untuk lulusan dari universitas terbuka itu, apalagi untuk mereka yang baru mau masuk di dunia kerja gitu, Prof. Iya. Diakui ya. Jadi kan pertama dia perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri mana yang tidak diakui oleh negara kan? Ya. Kedua, akreditasi. Oh ya. Kita juga terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Bahkan UT ini sudah terakreditasi internasional untuk universitas terbuka. ICDA. Okay. Jadi itu yang mana lembaga ini mensertifikasi perguruan tinggi yang menggunakan pembelajaran online. Kita juga sudah terakreditasi di situ. Yeah. Maupun akreditasi lainnya seperti ISO ya. Itu sudah. Jadi sehingga semua persyaratan itu terpenuhi. Jadi jangan ragu lagi ya, Smartis. Oh ya, tidak ada. Kalau mau kuliah langsung aja ke universitas terbuka ya. Kalau boleh saya tambahkan bukti bahwa kualitas luaran UT itu mampu bersaing atau mampu mengungguli para alumni perguruan tinggi lain di tahun 2019 rekrutmen ASN. Itu banyak ya? Loh, tunggu, ini hampir 50% dari kuota ASN seluruh Indonesia itu direbut oleh alumni UT. Iya. Dari 20.000 kuota seluruh Indonesia, itu hampir 10.000 itu alumni UT yang lulus. Itu ASN loh itu. Iya. Kemudian di 2020 lagi-lagi seperti itu. 50% juga kuota. Jadi artinya bahwa kalau bicara kualitas dan bicara bahwa apakah diakui atau tidak diakui jasa universitas terbuka ini, ya itu sudah membuktikan. Ya, itu sudah membuktikan itu siap ya, untuk ini ya bersaing ya di dunia kerja. Belum lagi penyesuaian pangkat golongan ketika mereka misalnya ASN atau mereka di perusahaan-perusahaan, itu ijazahnya itu langsung bisa disetarakan dengan sarjana. Jadi kesejahteraan bisa naik, grade-nya bisa naik, jabatannya juga bisa naik. Jadi ya sudahlah, universitas terbuka ini bisa menjadi pilihan ya. Menjadi pilihan. Baik, Prof, kita ada pertanyaan ya. Langsung dijawab secara singkat ya, Prof ya. Baik, bagaimana UT Makassar menjaga kualitas akademik dan profesionalisme dosen di tengah adaptasi teknologi dan sistem pendidikan jarak jauh, Prof? Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan pengembangan teknologi pembelajaran di UT itu selalu selangkah lebih maju dari apa yang ada sekarang. Jadi inovasi teknologi pembelajaran itu selalu ada dan terus dilakukan improvement pengembangan. Nah, sehingga UT ini terus bisa leading, up to date ya di dalam menyajikan pembelajarannya. Kemudian untuk mahasiswanya sendiri, Prof, untuk nilai-nilai apa yang bisa diserap untuk bagaimana mereka bisa membangun karakter yang tangguh ini, Prof? Nah, tadi yang paling inti itu adalah kemandiriannya harus jaga. Kemudian motivasi belajarnya itu didasarkan pada motivasi spiritual selain duniawinya ya. Itu yang paling penting tertanam bagi mereka. Saya belajar ini tidak semata-mata dunianya, tapi ini adalah perintah agama. Saya kira semua agama memerintahkan umatnya untuk belajar ya. Dengan ilmu pengetahuan derajat mereka bisa meningkat. Status sosial di tengah masyarakat juga mereka akan peroleh lebih baik. Sehingga dengan demikian terus-terus mereka akan termotivasi dan kemandiriannya pasti terjaga. Dan itulah yang dimaksud mereka adalah
tangguh di dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Baik. Nah, tentu nih karena waktu kita cukup singkat nih Prof, 5 menit lagi ke depan. Tentu seperti listener juga ingin mengetahui bagaimana sih untuk mendaftar ya kuliah di Universitas Terbuka ini, baik itu untuk jenjang S1, S2 ya. Kemudian untuk biayanya seperti apa nih Prof? Ya, saya bicara biaya dulu ya. Biaya di UT itu kan bervariasi, tergantung pilihan mahasiswa. Kalau mau singkat saja disebut, kalau ada namanya sistem paket, paket kuliah, itu mulai dari 1,3 juta per semester sampai 2,8 ya. Tergantung pilihan prodi mereka. Umumnya yang harus menggunakan praktek laboratorium itu yang di atas 1,3 juta. Tapi yang hanya membutuhkan kuliah saja tanpa praktek itu di 1,3 juta per semester ya. Tapi ada lagi juga pilihan non paket. Non paket ini pembayarannya itu per SKS. Ya, belanja ya. Nah, itu juga 35.000 per SKS. Per SKS ya, Pak. Ya. Per semester. Jadi masih ada orang bisa 35.000 sudah bisa kuliah. Satu semester. Tetapi ada bedanya. Tadi kalau paket itu dengan bukunya. Jadi seberapa banyak mata kuliah yang dia ikuti dalam paket itu, sebegitu banyak juga buku atau modul yang diberikan. Kalau non paket bayar SKS belum termasuk buku. Nah, tapi kalau hitung-hitungannya hampir sama. Ya, misalnya dia ambil 20 SKS satu semester kan jatuhnya 700.000. Nah, tentu dia harus beli buku kan. Nah, kalau tadi itu misalnya paket 1,3 juta sudah ikut bukunya. Udah include semuanya. Ya, nggak usah dipikir-pikir lagi ya. Iya, tidak usah pikir lagi. Dan bukunya itu diterima di rumah. Tidak perlu dia pergi nyari kemana-mana bukunya. Itu akan dikirim langsung ke alamat rumah. Atau alamat yang mereka sebutkan. Ini sangat memudahkan ya Prof ya. Nah, itu dia Universitas Terbuka. Itu untuk jenjang S1, S2-nya gimana Prof? Nah, kalau S2 ini hampir mengikuti pembayaran pada umumnya perguruan tinggi negeri. Karena kita punya S2, punya S3. Tapi kalau hitung-hitungannya juga masih lebih murah UT. Karena kita menganut uang kuliah itu UKT, uang kuliah tunggal. Dimana kalau itu diterapkan, pembayaran itu hanya yang tertera dalam aturan. Misalnya SPP tadi, UKT 8,5 untuk pasca per semester S2. Ya, enggak usah cari lagi biaya apa lagi. Itu sudah include semuanya Prof ya. Ya ada uang ujiannya terpisah, uang pendaftaran. Tapi di kebanyakan perguruan tingkatan banyak yang tidak tertulis, yang harus dibayar. Ya, tapi kalau di Universitas Terbuka transparan ya. Lihat saja apa yang tertulis itulah yang dibayar. Ya. Jadi betul-betul transparan ya Prof. Transparan dan sangat memudahkan untuk mahasiswa kita. Ya, Prof. Untuk alamatnya di mana nih, Prof? Untuk Universitas Terbuka. Setahu saya kan dekat-dekat. Ini di mana, Prof? Untuk. Jadi kita punya gedung kantor untuk Makassar ya, melayani Sulawesi Selatan ini di Jalan Monginsidi Baru nomor 7. Meskipun dalam waktu tidak lama kita akan pindah di gedung baru, kampus baru di Simpang 5 Bandara, Hasanuddin. Nah, itu pas ujung tol itu di Simpang 5 itu ada gedung 6 lantai di situ yang sementara sudah penyelesaian, sisa menunggu mobiler masuk. Itu nanti pindahnya ke sana. Oke. Nah, kita terbatas, Prof. Mungkin dari Prof sendiri apa yang disampaikan nih untuk smart listener yang mendengarkan kita? Dan ini saya kira paling ditunggu oleh calon mahasiswa itu kalau registrasi online ya. Tadi kalau mau registrasi langsung ya tadi di kantor itu ya. Jalan Monginsidi Baru nomor 7. Atau bisa juga pendaftaran menghubungi WA official di 0852 9955 9951. Ya, bisa diulang Prof. Ya, saya ulang WA official 0852 9955 9951.
Atau mau registrasi online, langsung buka aja. di sia.ut.ac.id. Ya, sia huruf kecil .ut.ac.id. Insya Allah nanti di sana akan dilayani dengan baik. Ya. Jadi tunggu apa lagi ya smart listener, segera ya kalau semuanya Anda juga ingin daftar nih di Universitas Terbuka, itu langsung aja ya untuk mengakses ya untuk link pendaftarannya ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Profesor Dr. Abdul Rahman Rahim SAMM, Direktur dari Universitas Terbuka Makassar. Terima kasih Prof. Dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita di pagi hari ini, dan perbincangan ini kita simpan di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Makasih ya Ibu Ija.